Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus. Saya ucapkan selamat tahun baru. Ya, iman kita bersama bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan rahmat, tahun yang penuh dengan pemeliharaan Tuhan, dan tahun yang tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di pagi hari ini tentang Dia tidak berubah dan Dia mau hidup dalam hidup kita. Dia tidak berubah dan Dia mau hidup dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita mungkin banyak sekali beranggapan bahwa apakah di titik awal kehidupan saya di tahun baru ada Tuhan? Apakah di musim baru yang Tuhan jadikan, apakah ada Tuhan? Terkadang kan kita sering bertanya, Tuhan, di manakah posisimu dalam hidupku? Di manakah posisimu, di manakah kehadiranmu dalam hidupku untuk membimbing hidupku sepanjang tahun ini? Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan. Ibrani 13 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Alkitab jelas berkata begini, kita dapat yakin berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Hanya orang-orang yang benar-benar mengalami kuasa Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bisa berkata Tuhan adalah penolongku. Dan saya pun percaya sekali bahwa sebetulnya ya, kita sedang mengalami kuasa Tuhan di hari-hari ini. Bahkan di tahun kemarin, tahun 2023, kita bisa melihat bahwa memang benar fakta adalah kenyataan. Terkadang kita ada di posisi terendah, di titik terendah kita alami. Tetapi ingatlah Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak pernah Tuhan berhenti sampai di titik terendah Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan mau adalah apa? Ketika dalam titik terendah Bapak Ibu, Dia hadir. Bahkan di dalam posisi Bapak Ibu, di dalam puncak keberhasilan sekalipun, wow, Dia hadir. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang pegang hidupmu bukan manusia. Justru manusia hanya memperlihatkan fakta-fakta yang ada. Tapi ingat, Yesus adalah pemegang keadaan, Yesus adalah pengendali keadaan, dan Dia berkuasa untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan. Alkitab berkata juga, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa mengingat kembali pemimpin-pemimpin dalam ketetapan iman yang sudah disampaikan kepada kita. Abraham contohnya, Stefanus contohnya. Kita bukan mengkultuskan mereka, tidak. Tapi Alkitab berkata, ingat kembali pemimpin-pemimpin yang sudah dahulu ya menyampaikan kabar baik, memproklamirkan iman mereka, mendeklarasikan iman mereka, dan sudah banyak, bahkan saya bisa katakan ada ribuan, bahkan mungkin ratusan, ya juta orang yang mungkin percaya kepada Yesus lewat iman mereka. Dan sampai sekarang kita masih bisa baca pengalaman-pengalaman iman mereka, pengalaman-pengalaman iman para rasul, pengalaman-pengalaman iman para nabi dan sebagainya, kita bisa baca sampai sekarang. Alkitab berkata, ingatlah iman mereka. Wow, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kemudian ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Saya bisa pastikan, bahkan mungkin kondisi situasi di hari-hari ini engkau alami seringkali berubah. Itu fakta dan memang meyakinkan. Itu fakta. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu sekarang, ketika engkau melangkahkan kakimu di tahun 2024, masihkah engkau berkata, Yesus Kristusku tetap sama? Tahun 2023, di akhir tahun, Tuhan tolong saya bisa mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus Tuhanku tetap sama. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena sungguh pun Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup kita bukan tentang apa kata orang.
tapi hidup kita tentang apa kata Kristus, dan hidup kita sudah di dalam rencana dan pikiran Tuhan. Kita memang harus bekerja, harus berusaha, harus bekerja keras. Itu memang fakta nyata. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, imanilah bahwa tetap ada keterlibatan Tuhan di tengah-tengah proses hidup yang engkau alami. Di tengah-tengah kendala mungkin, di tengah-tengah mungkin kesusahan, ada Tuhan yang tetap ada, sedang merangkai hidupmu, sedang memperindah hidupmu, dan sedang membuat engkau menjadi serupa dengan Kristus, karena Dia tetap sama, tidak berubah. Sekarang kita bisa melihat sekarang pagi, ya, sebentar sore, suasana hati manusia seringkali berubah, bahkan seringkali kacau balau. Tapi ingat, inilah keuntungan kita memiliki Kristus. Inilah keuntungan kita mempercayai Tuhan. Dan inilah keuntungan kita meneladani iman-iman para pendahulu kita. Memegang iman mereka, percaya, dan mengaplikasikan hidup kita, iman kita kepada Kristus. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah di pagi hari ini itu boleh memberkati hidup kita dan semakin menguatkan kita bahwa saya tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang menyertai, Dia adalah Immanuel, Allah Immanuel yang menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat, kekasih jiwa kami yang tetap ada di musim hidup kami, Tuhan. Engkau lebih besar dari segala sesuatu, Engkau lebih besar dari semua apa yang kami alami. Bahkan kami deklarasikan bahwa Tuhan tetap sama. Baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya, Yesus tetap ada bagi kami, dalam kelemahan kami, dalam ketidakmampuan kami, Tuhan. Mungkin memasuki hari ataupun tahun yang baru, ada berbagai-bagai hal yang belum kami jangkau, belum bisa kami selesaikan, Tuhan. Tapi dengan iman bahwa Engkau adalah Allah menyelesaikan bagi kami, Engkau adalah Allah yang tetap menopang hidup kami dengan firman Allah yang penuh dengan kuasa. Diberkatilah semua pelayan-pelayan dalam gereja lokal kami, Bapak Ibu Gembala, bahkan staf Gembala, keluarga pastori, bahkan seluruh sidang jemaat Church on the Way Temanggung, Tuhan. Diberkatilah dengan berkat-berkat yang terbaik dari sorga. Kami bersyukur ya Tuhan, bangsa negara kami, bahkan pemilihan presiden ya Tuhan, tetap kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Taruhkanlah, berikanlah, jadikanlah pemimpin yang terbaik bagi Indonesia dan membawa Indonesia semakin maju dan tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.